Halo, selamat bertemu lagi dengan saya Sugeng Aryadi di mata kuliah IT for Business. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah chapter 4 yaitu komputer software. Nah, bicara masalah komputer software ini adalah ibaratnya nyawanya sebuah hardware. Nyawanya sebuah komputer. Komputer adalah benda mati, CPU berupa benda mati. Kalau nggak ada softwarenya, nggak akan bisa nyala. Oleh karena itu, penting sekali kita pada kesempatan kali ini berbicara masalah komputer software di sini, nyawanya hardware. Nah, kalau kita bicara masalah perangkat lunak atau software ini terbagi menjadi dua garis besar. Yang pertama, aplikasi software. Yang kedua, sistem software. Aplikasi software itu apa? Aplikasi software ini adalah software yang bertugas melakukan pemrosesan informasi untuk pengguna akhir. Sedangkan sistem software ini adalah mengelola dan mendukung pengoperasionalan sistem dan jaringan yang ada di dalam komputer itu tadi. Sehingga sistem software ini menjadi nyawanya dari sebuah hardware tadi. Kemudian didukung oleh software yang lain yang dibutuhkan oleh pengguna akhir, yaitu aplikasi software. Nah, untuk aplikasi software ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, program aplikasi umum. Yang kedua, program aplikasi khusus. Kalau program aplikasi umum, ini adalah software yang terkait dengan software suite. Misalkan Office itu kan banyak sekali kan ya. Ada Microsoft Office, ada Open Office, dan lain sebagainya. Kemudian web browser juga banyak macamnya. Kemudian email, word processing, spreadsheet, database manager, presentation grafik, personal information manager, dan ada juga groupware. Itu yang dibahas di dalam aplikasi umum, program aplikasi umum. Sedangkan program aplikasi khusus, apa itu program aplikasi khusus? Ini terkait dengan tujuan khusus dari sebuah program, misalkan terkait dengan bisnis atau terkait dengan accounting. Ada di dalamnya transaction processing, proses merubah data-data transaksi, kemudian menjadi laporan keuangan, itu terkait dengan accounting. Kemudian customer relationship, itu juga ada customer relationship management atau yang lebih dikenal dengan CRM. Kemudian ada ERP, Enterprise Resource Planning. Kemudian ada e-commerce, electronic commerce, dan lain sebagainya, banyak sekali yang terkait dengan bisnis ini. Kemudian yang kedua terkait dengan science dan engineering. Dan yang ketiga terkait dengan education dan entertainment. Dan lain sebagainya, banyak yang terkait dengan aplikasi program khusus ini. Itu bagian dari aplikasi software. Kemudian kalau kita bicara sistem software terbagi juga menjadi dua. Yang pertama program management system. Ini di dalamnya ada OS, operating system, kemudian network management program, kemudian database management system, kemudian aplikasi server, sistem utility-nya, kemudian performance dan security monitor. Itu yang termasuk dalam lingkup program manajemen sistem. Kemudian yang satu lagi yaitu program pengembangan sistem, yaitu programming language translator, programming editor and tools, kemudian computer aided software engineering atau CASE. Ini merupakan paket tersendiri ya, terkait dengan computer aided software engineering. Nah, ini yang terbahas dalam sistem perangkat lunak atau sistem software yang kita bahas pada episode kali ini. Satu persatu kita bahas lebih lanjut. Nah, aplikasi software atau aplikasi perangkat lunak itu apa sih? Software application di sini ini merupakan suatu subkelas
perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melaksanakan sebuah tugas yang diinstruksikan oleh penggunanya. Jadi pada episode sebelumnya di bahasan masalah hardware di sini adalah suatu unit CPU yang mengalirkan data inputan, diproses, kemudian menjadi data outputan. Nah, outputannya ini apa? Nah, ini yang diinstruksikan oleh penggunanya. Sehingga melalui software ini data inputan masuk, kemudian diproses dalam CPU tadi, kemudian diinstruksikan, ditugaskan untuk membuat misalkan laporan keuangan, sehingga outputnya merupakan laporan keuangan. Nah, ini software ini yang melakukan proses tugas-tugas tadi. Ya. Kemudian berikutnya custom software. Bagaimana sih custom software itu? Ini merupakan aplikasi software yang dikembangkan oleh sebuah organisasi untuk digunakan oleh organisasi itu sendiri. Jadi khusus untuk perusahaannya. Misalkan perusahaan PT ABC katakanlah membuat software akuntansi yang didesain sendiri. Sehingga akhirnya PT ABC software accounting dia punya program sendiri. Kemudian yang lain lagi yaitu software open source. Apa itu software open source? Di sini adalah suatu software jenis perangkat lunak dengan kode-kode sumbernya terbuka. Artinya ini bisa dipelajari oleh siapapun, dimodifikasi oleh siapapun, dikembangkan atau ditingkatkan oleh siapapun, dan disebarluaskan oleh siapapun juga. Karena software ini biasanya sifatnya gratis, kemudian saling sharing software biasanya seperti itu, punya kelemahan di mana ditutupi oleh siapa, punya kelemahan yang mana lagi ditutupi oleh siapa. Sehingga siapapun bisa menggunakan software open source ini dan boleh mengembangkan untuk perusahaannya sendiri-sendiri gitu kaitannya. Kemudian commercial of the self atau COTS di sini singkatannya biasanya digambarkan dengan produk yang siap dipakai dan gampang untuk diperoleh oleh pembeli. Pembeli tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur spesifikasi, jadwal, evolusi, dan tidak ada akses ke kode sumbernya atau internal dokumentasinya. Kemudian produk vendor ini mempertahankan hak atas kekayaan intelektual dari software tadi. Sehingga ini software yang sudah jadi. Kalau kita beli, kita nggak bisa masuk untuk merubah dari software tadi. Aplikasi-aplikasi ini banyak sekali yang dijual di umum bebas gitu kan ya. Nah, itu kita nggak bisa merubah sama sekali karena sudah dikunci, diekstrak, kita nggak bisa memodifikasi lagi. Kita hanya bisa menggunakan saja sebagai pengguna akhir dari software tersebut. Berikutnya terkait dengan software aplikasi bisnis. Nah, ini fungsinya spesifik sudah terkait dengan software aplikasi di dalam dunia bisnis. Misalkan terkait dengan pemasaran, bisa lebih luas dan lebih murah dengan internet marketing. Kemudian perubahan desain bisa disimulasikan atau dicoba terlebih dahulu tanpa takut rusak, kehabisan bahan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan lebih cepat dan mengurangi resiko penyelewengan atau aplikasi akuntansi terkait dengan ini. Kemudian yang keempat yaitu berbagai informasi pelanggan bisa disimpan. Dan yang kelima yaitu pelayanan lebih cepat, contoh dengan barcode kasir. Nah, itu dengan hanya barcode saja, tidak perlu lagi mengetik kode barang. Sehingga dengan scanner tembak saja ya, kita bisa langsung mengidentifikasi barang yang dibeli oleh konsumen tadi. Itu terkait dengan software aplikasi bisnis. Kemudian kalau kita bicara masalah software suite, nah ini ada dua atau lebih dari aplikasi software yang digabungkan dan dijual bersamaan. Aplikasi berbagai fitur dan tema interface pengguna yang umum dan menyediakan fungsionalitas yang terkait dan sering diintegrasikan yang membantu pengguna melakukan atau
mengotomatisasi tugas terkait dengan itu tadi. Ya, itu terkait dengan software suite. Keuntungannya apa? Keuntungannya harga lebih murah karena lebih dari satu tadi dipaketkan, gitu kan, dipaketkan, sehingga keuntungannya jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan harus membeli individual paket. Bekerja dengan baik secara bersamaan. Kerugiannya, tidak semua fitur bisa digunakan. Kemudian membutuhkan banyak memori untuk menyimpan bootware-nya tadi. Saya contohkan misalkan Microsoft Office. Microsoft Office itu ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan lain sebagainya. Jadi kita cukup membeli satu paket Microsoft Office. Nah, fungsinya banyak macamnya di situ, paketan yang dijual secara bersamaan. Paketan untuk Word, mengetik, paketan untuk Excel, menghitung, dan lain sebagainya. Paketan PowerPoint untuk presentasi, paketan database juga ada, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh software suite. Berikutnya kita masuk pada komponen top software suite yang banyak digunakan. Nah, ini contohnya ada Microsoft Office, katakanlah. Ada Microsoft Office, di situ ada Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. Kemudian ada perusahaan lain yang memproduksi sejenis, yaitu Lotus Smart Suite. Terkait dengan word prosesornya ada Word Pro, kemudian spreadsheet-nya ada 1, 2, 3, kemudian presentasi grafiknya ada Freeline, kemudian database-nya ada Approach, kemudian personal information manager-nya ada Organizer, kemudian Corel Word Perfect Office. Nah, ini juga sama, ada Word Perfect, ada Quattro Pro, ada Presentation, ada Paradox, dan ada Corel Central. Kemudian Sunstar Office juga punya ini pembandingnya, ada Writer, ada Calc, ada Impress, ada Base, ada Schedule. Nah, ini contoh perbandingan perusahaan-perusahaan yang menyediakan software suite. Dalam satu paket menjual secara bersamaan paket kecil-kecil yang banyak. Berikutnya integrate paket, yaitu kombinasi dari beberapa fungsi program ke dalam satu paket. Keuntungannya harga lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan membeli secara individu paket. Membutuhkan memori penyimpanan lebih sedikit, lebih sering diinstal di mikrokomputer, tapi kerugiannya keterbatasan fungsional. Karena kadang kita nggak menggunakan fungsi tertentu disediakan, atau kita membutuhkan fungsi tertentu yang tidak ada di dalam paket tadi. Itu kerugiannya. Berikutnya web browser. Web browser di sini adalah satu program atau software, aplikasi atau perangkat yang digunakan untuk mencari atau menjelajah informasi dalam jaringan internet dari sebuah media seperti situs, kemudian blog, jejaring sosial, dan lain sebagainya yang tersimpan di dalam internet. Nah, ini macam-macamnya banyak sekali ya, ada Chrome, Google Chrome, ada Firefox, ada Internet Explorer, ada Opera, ada Safari, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini saya contohkan hanya beberapa. Itu web browser. Berikutnya kita masuk search engine. Nah, search engine di sini ini adalah browser yang digunakan untuk mendapatkan akses ke mesin pencari yang ada di internet. Dengan menggunakan mesin pencari untuk menemukan informasi telah menjadi salah satu bagian dari internet yang sangat diperlukan di intranet maupun extranet aplikasi. Nah, contohnya misalkan yang umum kita dengar yaitu Google ya. Di luar Google sebenarnya banyak sekali ya. Yang produksinya Indonesia sebelum ada Google dan Yahoo itu ada AltaVista, tapi sekarang kayaknya sudah nggak terdengar lagi. Yang terdengar sekarang masih ada Google, ada Yahoo, ada di luar itu ada Yandex, ada AOL, ada AS, ada Bing, ada Baidu, dan lain sebagainya. Masih ada banyak search engine yang lain.
kalau kita mau menemukan informasi yang ada di dunia internet. Berikutnya email, instant messaging, dan weblog. Nah, email di sini adalah perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan pengirim dan menerima pesan-pesan dan lampiran melalui internet, intranet, dan extranet. Nah, ini banyak sekali provider yang menyediakan fasilitas email ini. Contohnya Google melalui Gmail-nya, kemudian ada Yahoo, yahoo.com, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menyediakan email gratis di dunia internet. Kemudian weblog atau blog di sini adalah kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen, file-file, Word, PDF, dan lain sebagainya, gambar-gambar, ataupun multimedia yang lainnya. Nah, ini melalui webblogger biasanya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bicarakan di sini adalah instant messaging atau IM. Ini menerima pesan elektronik secara instan yang sudah biasa kita gunakan, yaitu WhatsApp. Nah, di luar WhatsApp banyak sekali. Yang barusan tutup beberapa tahun silam yaitu BlackBerry ya, BlackBerry Messaging. Nah, itu dulunya awal instant messaging ya, kemudian akhirnya tutup, kalah sama WhatsApp. Kemudian sekarang muncul juga IMO, ada Line, ada Messenger, ada Telegram, ada QQ kalau untuk berhubungan dengan banyak misalkan eksportir dari Cina itu biasanya sering menggunakan QQ gitu kan ya, yang sering digunakan. Ada Talk, ada Hi, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang lainnya terkait dengan instant messaging ini. Berikutnya kita masuk word processing atau desktop publishing. Nah, word processing di sini adalah membuat, mengedit, merevisi, dan print dokumen. Contohnya Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel Word Perfect, dan lain sebagainya. Nah, di dunia internet atau online kita juga ada di situ, kita mengenal Google Docs. Nah, di situ Google Docs ya, yaitu untuk mengetik dan lain sebagainya yang datanya bisa disimpan di Google ya. Nah, itu juga ada. Kemudian yang lain lagi ada Notepad, Wordpad, dan lain sebagainya. Melalui LibreOffice juga ada sendiri ya. Kemudian desktop publishing, ini adalah menggunakan komputer atau software khusus untuk membuat dokumen untuk desktop ataupun percetakan komersial. Misalkan Adobe PicMaker, Microsoft Publisher, Quad Express, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Yang sekarang banyak digunakan yaitu Corel Draw sama Photoshop. Nah, itu untuk desain dan lain sebagainya. Masih banyak program-program yang lain yang bisa digunakan sebagai pengganti dari desktop publishing di sini. Kemudian electronic spreadsheet. Nah, ini electronic spreadsheet di sini adalah software atau program yang digunakan untuk menangani atau mengelola data dalam bentuk baris dan kolom. Juga merupakan aplikasi komputer program yang simulasi fisik spreadsheet dengan menangkap, menampilkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam baris dan kolom. Dapat disimpan di komputer secara lokal, di hard disk maksudnya, atau melalui jaringan. Kemudian membuat format, merancang, dan membangun hubungan formula dari satu sheet ke sheet yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian dapat mengembangkan grafik dan menampilkan hasil grafis dari pengelola angka yang ada. Nah, contohnya apa di sini? Ada Microsoft Excel, ada Calc, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan dihubungkan data yang satu dengan yang lainnya, mau ditampilkan dalam bentuk grafik juga masih memungkinkan,
sehingga yang dipresentasikan adalah perkembangan dari data dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Grafik pun macam-macam fungsinya dan bentuknya, ya. Ada yang untuk perkembangan, grafik bar, ada pie, dan lain sebagainya. Berikutnya presentasi grafik. Di sini adalah jenis perangkat lunak untuk bisnis yang digunakan, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan slide gambar untuk menunjukkan laporan. Perangkat lunak ini berfungsi untuk menciptakan berbagai jenis grafik. Kebanyakan sistem memungkinkan Anda untuk mengimpor data dari sebuah aplikasi spreadsheet untuk menciptakan grafik atau grafis, animasi, atau video klip. Bisa juga menghubungkan ke format HTML ke websitenya. Ini adalah presentasi grafik. Berikutnya Personal Information Manager. Nah, Personal Information Manager di sini adalah sistem informasi berbasis web yang memberikan informasi kepada individu yang mengacu pada praktek dan studi tentang kegiatan orang melakukan dalam rangka untuk memperoleh, mengatur, memelihara, dan mengambil informasi untuk penggunaan sehari-hari. Nah, Personal Information Manager ini berupa teknologi penyimpanan, pengelolaan, dan berbagai, baik itu foto, artikel, jurnal, berita baru, dan lain sebagainya secara praktis. Itu Personal Information Manager. Kemudian kalau groupware di sini adalah kolaborasi dari software. Adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu manusia yang terlibat suatu tugas bersama agar mencapai tujuan. Groupware ini mewakili software yang membantu kelompok kerja atau kolega terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivitas mereka secara bersama. Nah, groupware ini kita bisa menggunakan aplikasi misalkan yang ada di internet, yaitu Google Doc dan lain sebagainya, sehingga kita bisa kolaborasi untuk menciptakan karya tulis dari pengguna satu di tempat yang lain, dari pengguna satunya lagi di negara lain, kolaborasi menjadi satu karya tulis tersendiri. Berikutnya software alternatif. Software alternatif di sini adalah tenaga kerja membangun dan memelihara perangkat lunak di sini. Nah, ini kaitannya dengan aplikasi service provider sebenarnya ya. Perusahaan yang memiliki beroperasi dan mempertahankan perangkat lunak aplikasi dan sumber daya dari sistem komputer yang ada. Jadi software alternatif di sini disediakan oleh ASP atau internet provider. Nah, itu supaya di teknologi persaingan bebas demikian ini mempunyai loyalitas dari pelanggan. Jadi pelanggan nggak perlu lagi sewa program dari tempat lain atau beli program dari tempat lain. Supaya punya loyalitas ke provider tadi, dia menyediakan software-software alternatif yang mana datanya juga disimpan di dalam cloud ataupun server dari provider tadi. Kemudian terkait dengan software lisensi. Nah, ini rata-rata software itu memiliki lisensi karena itu adalah pendapatan dari pembuat dari software tadi. Smakut di situ yang sudah saya bahas, dan ASP software berlisensi meliputi beberapa hal yang mendasar, yaitu hak kekayaan intelektual dari penciptanya tadi, kemudian hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, juga melibatkan hukum, kontrak tradisional termasuk Uniform Commercial Code atau UCC, sehingga kita tidak membeli perangkat lunak akan kena di sini ya terkait dengan lisensinya ya. Kamu tidak membeli perangkat lunak, kamu membeli lisensi untuk menggunakan perangkat lunak tadi. Lisensi untuk menjaga hak properti setiap vendor atau penyedia tadi. Nah, berikut ini kita masuk pada software group.
Nah, ada dua di sini. Yang pertama terkait dengan program manajemen sistem. Fungsinya adalah untuk mengelola perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya data pada sistem komputer. Contohnya yaitu OS, Operational System, Operating System, program manajemen jaringan, sistem manajemen database, sistem utility. Nah, itu merupakan bagian dari program manajemen sistem. Kemudian yang kedua yaitu program pengembangan sistem. Fungsinya yaitu membantu pengguna mengembangkan program dan prosedur information system, dan kemudian mempersiapkan untuk diproses, termasuk penterjemah dan editor bahasa, kasus, dan alat pemrogramannya. Nah, hubungan antara end user dengan komputer tampak seperti yang ada di layar ini. Yang pertama yaitu end user di sini merupakan pengguna terakhir yang mana menggunakan alat yaitu komputer hardware. Nah, komputer hardware tadi bisa dinyalakan melalui sistem software. Nah, sistem software yang ada, nah itu masih kosongan, belum bisa digunakan untuk apa yang diinginkan, tujuan yang diinginkan oleh pengguna akhir. Maka dibuatkan satu aplikasi software. Nah, aplikasi software di sini merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pengguna akhirnya. Misalkan terkait dengan bisnis berarti misalkan accounting ya, merubah dari data transaksi sebagai inputan, kemudian diproses oleh software dan hardware yang ada di komputer melalui aplikasi software tadi, kemudian yang diinginkan misalkan dalam bentuk laporan keuangan. Maka tujuan dari end user atau pengguna akhir di sini adalah menyusun laporan keuangan dengan alat bantu hardware dan software tadi melalui sistem softwarenya dan aplikasi softwarenya, sehingga tujuan akhir laporan keuangan bisa tersusun. Sedangkan proses di dalamnya ada misalkan posting ke buku besar, rekap jurnal, dan lain sebagainya. Nah, ini tugas yang melakukan adalah pihak software, yaitu aplikasi software, kemudian dari aplikasi software tadi dipilah dan lain sebagainya, akhirnya menyusun laporan keuangan dengan secara otomatis. Nah, sistem informasi ini merupakan sistem program yang terintegrasi, mengelola operasi dari CPU, mengontrol input ataupun output sumber daya penyimpanan dan aktivitas sistem komputer, memberikan layanan dukungan saat komputer menjalankan program aplikasi. Kemudian sistem operasi harus dimuat dan diaktifkan sebelum tugas-tugas lain dapat terselesaikan. Itu terkait dengan sistem informasi. Nah, berikutnya dasar dari sistem operasi. Nah, user interface, tampilan layar dari user. Nah, ini terbagi menjadi beberapa di sini ya. Ada terkait dengan resource management, yaitu memanage penggunaan hardware, sumber daya hardware tadi. Kemudian task management, ini terkait dengan memanage tugas-tugasnya, sehingga apa yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi software tadi. Nah, itu yang memanage ada task management, itu memanage terkait dengan tugas-tugas dari aplikasi. Kemudian file management, yaitu memanage data dan program file. Kemudian utility dan other function, di sini adalah terkait dengan supporting service atau pendukung layanan dari semua yang ada tadi. Itu kaitannya dengan user interface supaya bisa jalan dalam satu layar penuh bagaimana. Nah, komponennya tampak seperti yang ada di layar ini. Kemudian user interface ini bagian dari sistem operasi yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengannya. Nah, ini tampak seperti yang ada di layar ini, ada gambarnya ya. 3 tipe utama. Yang pertama yaitu didorong oleh perintah.
perintah dari pengguna ya, tugasnya apa. Kemudian ada menu drivernya yang mengarahkan, kemudian interface grafis penggunanya, ada GUI ya. Nah itu kaitannya dengan itu, sehingga tampilan gambarnya kepingin model yang bagaimana, tulisannya kepingin model yang bagaimana, tata letak layoutnya yang diinginkan seperti apa, dan lain sebagainya. Nah ini tergantung dari perintah pengguna akhir tadi. Kemudian pengelolaan sumber daya, bagian dari sistem operasi yang mengelola sumber daya, perangkat keras dan jaringan dari sistem komputer. Nah ini termasuk CPU, memori, perangkat penyimpanan sekunder, hard disk istilahnya ya, kemudian telekomunikasinya, kemudian peripheral input dan outputnya. Nah ini harus dikombinasikan menjadi satu sumber daya tadi. Kemudian fungsi secara umum yaitu melacak di mana data dan program itu disimpan, sehingga begitu diklik langsung nyala. Kemudian program yang digunakan tadi bisa memanggil data tersimpan di drive yang sebelah mana, folder sebelah mana. Ini akan melacak secara cepat. Kemudian membagi memori, menyediakan kemampuan memori virtual juga. Nah ini kaitannya dengan kecepatan loading dari komputer tadi, tergantung pada pengelolaan sumber daya yang ada. Nah pengelolaan itu tadi seperti itu tadi ya, berarti komponennya ada CPU, memori, perangkat penyimpanan sekunder atau hard disknya, kemudian telekomunikasi, kemudian peripheral input dan outputnya. Berikutnya file management. File management di sini merupakan bagian dari sistem informasi terkait dengan sistem operasi yang mengontrol pembuatan, penghapusan, dan akses file dan program. Kemudian melacak lokasi fisik pada perangkat penyimpanannya, sehingga file itu ditaruh di drive yang sebelah mana, di hard disk yang mana, itu melacaknya cepat gitu kan ya. Kemudian mempertahankan direktori informasi tentang lokasi dan karakteristik file disimpan. Nah itu kaitannya dengan itu, sehingga ini tetap akan ditaruh di file tersebut, di direktori itu, di folder yang itu, dan lain sebagainya. Nah ini tetap dipertahankan di situ, tidak akan kemana-mana filenya. Nah ini kaitannya dengan manajemen file yang bagus. Kemudian task management, task manager. Nah ini ada yang kalau di program OS ada yang menyatakan task management, ada yang task manager ya. Ini bagian dari sistem operasi yang mengelola pemenuhan tugas komputasi pengguna akhir, yaitu mengontrol tugas mana yang mendapatkan akses ke CPU dan mana untuk berapa lama. Dapat menginterupsi CPU kapan saja untuk menggantikan tugas dengan prioritas lebih tinggi. Kemudian mendukung multitasking, preventif, dan kooperatif, serta multi pemrosesan. Sehingga dengan task management ini kita bisa menjalankan beberapa program dalam satu waktu. Dalam satu waktu artinya apa? Saat ini, detik ini kita menjalankan, misalkan ada program kita word processing, kata-kata misalkan, kemudian penghitungannya kita menggunakan Excel misalkan, kemudian sambil mendengarkan hiburan musik dan lain sebagainya. Nah, ini 3 program yang bersamaan jalan pada satu waktu detik ini. Nah ini kaitannya dengan task management atau task manager. Jadi di schedule ada terkait dengan itu semuanya. Kemudian sistem operasi populer. Nah ini operating system yang paling populer. Di sini ada Windows, ada GUI, multitasking, networking, multimedia, Microsoft operating system, ada NT, ada XP, ada 2003, 2007, 2010 dan lain sebagainya ya kalau terkait dengan Windows. Kemudian different version manage server. Nah ini terkait dengan versi yang berbeda, ini juga servernya juga akan berbeda, sehingga butuh untuk menyatukan yang
terkait dengan versi berbeda tadi. Kemudian kalau terkait dengan Unix, ini ada multitasking, ada multi-user, networking, managing, kemudian portable, can run on mainframes, middle range, and PC. Kemudian kalau Linux ada low cost, powerful, reliable Unix, like operating system, ada open source dan lain sebagainya. Kemudian kalau Mac OS X di sini untuk Apple, operating system for iMac, kemudian GUI, multitasking dan multimedia. Nah, operating system yang populer itu ada di dalam gambar ini ya. Ada Windows, ada Linux, ada Mac OS, kemudian Red Hat ini kaitannya. Kemudian ada Sun, Cobalt, ada Solaris dan lain sebagainya. Ini terkait dengan operating system. Berikutnya karakteristik lisensi open source. Open source tadi adalah terkait dengan program yang sumbernya terbuka dan bisa dikembangkan, dipelajari, dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu dan disebarluaskan oleh pihak yang lain juga. Oleh karenanya terkait dengan open source ini, program harus menyertakan kode sumber dan mengizinkan distribusi dalam kode sumber atau open source tadi ya, serta formulir untuk dikompilasinya atau digandengkan satu dengan yang lain. Kemudian lisensi tidak boleh membatasi pihak manapun untuk menjual atau memberikan perangkat lunak sebagai komponen dan dari distribusi perangkat lunak agregat yang berisi program dari beberapa sumber. Harus mengizinkan modifikasi dan karya turunan dan harus mengizinkannya didistribusikan dengan ketentuan yang sama dengan lisensi dan dari software yang aslinya. Itu terkait dengan open source tadi. Jadi tidak diperjualbelikan tentang open source ini, tapi boleh dikembangkan, boleh dibagikan, boleh digunakan oleh pihak siapapun, boleh disebarluaskan. Itu terkait dengan open source. Berikutnya karakteristik lisensi open source di sini. Lisensi terkait dengan lanjutannya yaitu harus memungkinkan modifikasi dan karya turunan dan memungkinkan untuk didistribusikan di bawah persyaratan yang sama dengan lisensi perangkat lunak yang aslinya atau software open source yang aslinya. Kemudian dapat membatasi kode sumber agar tidak didistribusikan dalam bentuk yang modifikasi hanya jika lisensi mengizinkan distribusi file tambahan dengan kode sumber untuk tujuan memodifikasi program pada waktu pembuatan. Kemudian tidak boleh mendiskriminasikan seseorang ataupun sekelompok orang. Berikutnya masih terkait dengan lisensi open source, yaitu tidak boleh membatasi siapapun untuk menggunakan program dalam bidang usaha tertentu. Kemudian hak yang melekat pada program harus berlaku untuk semua orang yang programnya didistribusikan kembali tanpa perlu eksekusi lisensi tambahan. Kemudian tidak boleh spesifik untuk suatu produk, tidak boleh mencemari perangkat lunak lain dengan penempatan batas pada perangkat lunak apapun yang didistribusikan bersama dengan perangkat lunak yang berlisensi. Nah, contohnya banyak sekali di sini ya yang terkait dengan open source tadi. Itu silahkan Anda lihat di layar. Ada Linux, ada CC, ada WordPress dan lain sebagainya. Kemudian program manajemen sistem lainnya. Nah, ini banyak macamnya ya. Kaitannya dengan IBM produk, ada kompetitor lainnya, misalkan IBM. Ini terkait dengan network management, dia punya program namanya Tivoli. Kemudian application servernya WebSphere. Kemudian database manajernya DB2, kemudian kolaborasi toolsnya Totus,
kemudian development tools-nya rasional. Kemudian kompetitor yang lain ada HP OpenView, kemudian ada via WebLogic, kemudian terkait dengan database pesaing dari DB2 tadi ada Oracle, kemudian collaboration tool ada Microsoft Exchange, kemudian rasional ada Microsoft Visual Studio Net, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan program manajemen sistem lainnya. Kemudian software sistem lainnya, ini terkait dengan utility atau utilitas, fungsi tata geraha lainnya. Contohnya, utilitas Norton mencakup data cadangan, pencadangan data maksudnya ya, kemudian perlindungan dari virus, kompres data, dan lain sebagainya. Ada disk-defrag juga untuk menata data yang ada di hard disk supaya tertata dengan rapi, yang terkait dengan gambar dikelompokkan, terkait dengan musik dikelompokkan, terkait dengan data word processing dikelompokkan, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan utilitas atau utility. Kemudian monitor kinerja, program yang memantau dan menyesuaikan sistem komputer agar tetap berjalan secara efisien. Nah, ini kaitannya dengan monitor kinerja. Kemudian monitor keamanan, ini pantau dan kendalikan penggunaan sistem komputer untuk mencegah penggunaan sumber daya secara tidak sah. Nah, ini misalkan terkait dengan penggunaan sumber daya yang lainnya, terjadi kebocoran terkait dengan data, ada spy yang masuk, ada hacker, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan monitor keamanan. Nah, kalau di Microsoft ada terkait dengan firewall dan lain sebagainya. Ini adalah monitor keamanan. Begitu ada yang masuk, ini akan memberikan warning pada pengguna akhirnya. Itu kaitannya dengan penggunaan secara ilegal. Kemudian aplikasi server. Aplikasi server di sini menyediakan interface antara sistem operasi dengan program aplikasi pengguna. Nah, ini khusus untuk server. Kemudian middleware di sini software yang membantu beragam aplikasi software bertukar data dan bekerja bersama secara lebih efisien. Itu terkait dengan aplikasi server. Jadi server itu biasanya di perangkat utamanya satu jaringan. Nah, kemudian satu PC dengan PC yang lain, bagaimana bisa dijembatani. Nah, ini melalui aplikasi server ini. Berikutnya bahasa pemrograman. Nah, contoh pemrograman dalam setiap bahasa ada 4 level ya, 4 level. Yang pertama machine language. Di sini adalah menggunakan binary code yang angkanya cuma ada 2 model, yaitu angka 1 dan angka 0. Sehingga untuk misalkan menciptakan huruf A di dalam satu tampilan interface, ini harus mengkombinasikan antara 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, kayak seperti itu. Ini bahasa mesin. Bahasa mesin untuk menciptakan tampilan interface. Nah, dulu pada saat awal komputer, software, nah ini yang dipakai harus dihafalkan oleh setiap programmer untuk menciptakan huruf A, menciptakan huruf B, huruf C, dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan bahasa mesin. Kemudian yang kedua assembler language, bahasa assembler. Nah, ini merupakan kode-kode instruksi, ada load Y, ada add Z, ada start X, dan lain sebagainya. Nah, bahasa assembler ini digunakan pada saat software model agak lama ya, agak lama. Dulu kalau misalkan word processing ya, kita mengetik sesuatu harus hafal paragrafnya berapa ketukan. Nah, titik PM 5 katakanlah, berarti paragraf marginnya 5 ketukan. Nah, kayak gitu seperti dulu. Nah, kemudian spasinya berapa, LS1 misalkan, spasi 1, dan lain sebagainya. Ini harus dihafalkan kode-kode bahasa ini. Kemudian berikutnya naik ke level yang lebih tinggi, high level language. Nah, ini menggunakan terkait dengan notifikasi aritmetik. Bahasa basicnya misalkan
X sama dengan Y plus Z. Nah, untuk mencapai X berarti kita harus menampilkan Y dan Z. Kemudian bahasa komputernya compute X kemudian sama dengan Y plus Z. Nah, ini bahasa COBOL, bahasa basic, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menjadi high level language ya. Nah, ini jadi yang terkini ya. Kemudian setelah itu muncul generasi yang tinggal mengeklik saja sum, katakanlah seperti itu. X tambah Y kemudian di sort, sudah sum, nah, otomatis X-nya sudah ketemu atau totalnya sudah ketemu. Kemudian generasi keempat, ini generation language-nya natural, yaitu sum of following number. Nah, ini bisa ngeklik sum, kemudian di sort, katakanlah ya. Kemudian kalau di Excel itu langsung ditutup kurung, di enter, sudah notal ke semuanya. Nah, ini terkait dengan bahasa pemrograman. Satu persatu. Machine language, bahasa generasi pertama, bahasa pemrograman yang paling dasar sendiri. Nah, string kode biner yang unik untuk menciptakan setiap tampilan di layar komputer. Nah, yang saya katakan tadi misalkan menampilkan huruf A, huruf B, huruf C. Nah, ini ada kode biner yang mengkombinasikan antara 0 dan 1 untuk menciptakan satu tampilan. Sehingga kalau misalkan satu kata berarti ada beberapa kode biner untuk menciptakan huruf-huruf dalam kata tadi. Kemudian membutuhkan pengetahuan khusus tentang operasi internal dari CPU yang digunakan. Nah, ini kaitannya. Setiap CPU mungkin berbeda bahasa mesinnya. Nah, ini memungkinkan penggunanya juga akan menghafal kode CPU yang dimiliki. Nah, ini kaitannya dengan itu. Kemudian harus menentukan lokasi penyimpanan untuk setiap instruksi dan item data yang digunakan. Nah, tempat penyimpanan ini terkait dengan bahasa mesin ditaruh di sebelah mana. Ini menjadi satu program tersendiri. Nah, kemudian kalau misalkan sudah tinggal ngeklik, sudah muncul tampilan A, tinggal ngeklik, sudah muncul tampilan B, dan seterusnya. Kemudian sulit untuk dikerjakan dan rawan kesalahan ini, karena bahasanya panjang biasanya. Nah, kalau misalkan huruf A saja, A sampai Z itu ada berapa, 20 lebih ya. Nah, ini kombinasinya juga akan banyak akhirnya untuk kode binernya. Nah, karena harus menghafal, rawan akan kesalahan. Kesalahan katakanlah kepingin mengetik huruf C, bisa jadi munculnya huruf J dan lain sebagainya karena tidak hafalnya huruf biner tadi, kombinasi 0 dan 1 tadi, sehingga rawan kesalahan, sulit dikerjakan karena harus hafal dulunya, seperti itu. Yang kedua, bahasa generasi kedua, assembler language, ini dikembangkan untuk mengurangi kesulitan dalam menulis bahasa mesin. Nah, kemudian menggunakan assembler ini untuk mengubah program menjadi instruksi mesin. Kemudian simbol digunakan untuk mewakili kode operasi dan lokasi penyimpanan. Kemudian singkatan alfabet menyebutkan numerik dan simbol lainnya mewakili kode operasi dan lokasi penyimpanan serta elemen datanya. Nah, ini sudah menggunakan simbol-simbol yang mana kita menghafalnya tidak terlalu panjang. Kalau kode mesin tadi kan cukup panjang tentang 0 dan 1. Tapi kalau sekarang ada yang cuman 3 huruf, ada yang 4 huruf, dan lain sebagainya. Misalkan pada saat word processing kita mau menampilkan paragraf marginnya 5 kali ketukan, ya kita hafalkan hanya titik PM5. Nah, berarti kan ada 4 digit saja, titik PM5. Nah, itu sudah begitu kita mengetik langsung masuk paragraf baru 5 kali ketukan. Nah, itu paragraf 5 sudah ya. Tuh, kemudian atau spasi 1 misalkan LS1 misalkan titik LS1. Nah, itu sudah 4 digit saja yang dihafalkan, nggak panjang-panjang lagi ya. Itu terkait bahasa generasi kedua. Jadi lebih ringkas, lebih ini, tapi masih menghafal.
masih menghafal harus menghafal apa dan lain sebagainya. Itu generasi kedua. Kemudian generasi ketiga di sini adalah high level language, menggunakan pernyataan singkat atau ekspresi aritmatik. Pernyataan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin oleh kompiler dan juru bahasa. Kurang efisien dari bahasa assembler dan membutuhkan waktu terjemahan yang lebih besar, mesin mandiri. Contohnya Basic, COBOL, Fortran, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung. Jadi tergantung kita menggunakan program yang apa. Kalau misalkan Basic, katakanlah ya kita harus menentukan rumus-rumusnya yang secara langsung. Katakanlah X ini merupakan hasil dari Y ditambah Z. Itu kalau bahasa Basic. Kalau bahasa yang lain mungkin harus yang lain lagi ya. Misalkan compute X, perhitungan X maksudnya ya. Compute X itu perhitungan X sama dengan Y ditambah Z. Nah, itu contoh yang harus dipahami. Jadi setiap program itu berbeda karakteristik terkait dengan level language-nya, sehingga memungkinkan kita juga harus masih menghafal rumus-rumusnya. Tapi di level language di sini kita nggak perlu lagi harus ngetik satu persatu dengan bahasa mesin, dengan bahasa assembler dan lain sebagainya. Tinggal kita menentukan logika berpikirnya kita. Yang bahasa tingkat pertama atau generasi pertama, kedua sudah mulai ditinggalkan di sini. Kemudian bahasa generasi keempat, di sini adalah bahasa generasi keempat. Yang pertama, berbagai bahasa pemrograman dan non-prosedural serta percakapan, mendorong pemrogram untuk menentukan hasil yang diinginkan oleh komputer, menentukan urutan instruksi yang memenuhi hasil, proses pemrograman yang disederhanakan. Kemudian kalau terkait dengan bahasa alami, sangat dekat dengan bahasa Inggris atau bahasa manusia lainnya. Kadang-kadang disebut generasi kelima, 5GL di sini ya, Generation Language. Tidak ada lagi pertukaran antara kemudahan pengguna dan fleksibilitas. Nah, ini bahasa pemrogramannya sudah sangat alami sekali, jadi kita bisa perintah dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau kita sudah familiar dengan bahasa Inggris, ya tinggal kita perintahkan. Bahkan yang generasi terbaru, kita hanya ngomong saja word processor yang mengetik apa yang kita omongkan dalam bahasa internasional. Itu bahasa generasi keempat untuk generation language-nya. Kemudian terkait dengan object oriented language, bahasa berorientasi objek, yaitu menggabungkan elemen-elemen data dan prosedur yang akan dilakukan pada mereka yang menjadi objek. Contohnya data tentang rekening bank, prosedur yang dilakukan seperti perhitungan bunga dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan bahasa berorientasi pada objek tertentu, sehingga tampilannya mungkin kalau terkait dengan bank tampak seperti yang ada di layar ini ya, seperti yang ada di layar, yaitu current balance account, katakanlah itu tergantung dari withdrawal, kemudian deposit, get owner, get balance, print monthly statement, jadi yang di print setiap bulannya, kemudian menghitung bunga dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan perbankan. Yang lain terkait dengan perusahaan juga ada, terkait dengan bahasa berorientasi pada objek. Misalkan kalau terkait dengan perusahaan tentang personalia, katakanlah penggajiannya tergantung pada apa, absensinya, kemudian gaji pokok karyawan yang bersangkutan, ada lembur tidak, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan orientasi objek. Kemudian object oriented language di sini adalah mengembangkan bahasa perangkat lunak yang paling banyak digunakan, lebih mudah untuk digunakan dan lebih efisien antar
untuk interface antarmuka ya, interface pengguna grafik oriented. Kemudian dapat digunakan kembali, dapat menggunakan sebuah objek dari satu aplikasi dalam aplikasi yang lain. Contohnya Visual Basic, C++, Java, dan lain sebagainya. Kebanyakan bahasa berorientasi pada objek, memberikan sebuah GUI yang mendukung visual pemrograman. Kemudian web language, nah, bahasa yang ada di web, yang ada di internet. Ada HTML, HTML itu singkatannya Hypertext Markup Language, salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dalam membuat halaman pada situs web. Nah, ini mulai dulu harus dihafalkan kalau Hypertext Markup Language HTML, sampai sekarang masih digunakan terkait dengan HTML ini. Kemudian ada XML, Extensible Markup Language. Ini merupakan meta language seperti tag HTML yang digunakan untuk mendeskripsikan data-data. Kemudian tag-tag pada XML dapat Anda buat sendiri sehingga tidak ada tag-tag default seperti halnya tag HTML. Kemudian terkait dengan Java, sekarang yang banyak digunakan malah Java ini, yang periode terakhir ini. Objek oriented bahasa pemrograman yang digunakan di sini adalah sederhana, aman, dan independen, serta dapat dijalankan di setiap komputer. Nah, bahasa-bahasa ini banyak dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi tertentu. Misalkan kita mendownload atau menggunakan install aplikasi tertentu, dia ada spesifikasi harus install Java berapa misalkan, atau XML yang mana misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi prasyarat untuk aplikasi yang lain juga. Ini bahasan terkait dengan web language. Berikutnya terkait dengan G2EE versus net di sini ya, macam-macam dia. Itu bisa Anda pelajari, semuanya ada di buku ini. Bahasanya silahkan Anda lihat di buku. Berikutnya web service, cara kerja web service. Nah, ini web service merupakan komponen dari perangkat lunak. Yang pertama berdasarkan cara kerja dari web dan objek oriented standar dan teknologi tertentu. Kemudian digunakan untuk menghubungi aplikasi dari berbagai pengguna dan komputer platformnya via web based artinya. Cara kerjanya web service ini tampak seperti yang ada di layar ini ya. Ada client application ya. Kemudian yang selalu on time ya, selalu ada terus, selalu online ya. Kemudian direktorinya, kemudian bisa dicari lokasinya di mana, kemudian web service-nya menggunakan XML misalkan, kemudian web service-nya misalkan komunikasinya lewat SOAP atau XML atau yang lain dan lain sebagainya. Kemudian web service-nya ini kalau tadi XML juga akan menggunakan XML. Nah, sehingga bisa balas semua pertanyaan-pertanyaan dari customer-nya. Itu terkait dengan cara kerja web service. Berikutnya program penterjemah bahasa. Nah, penterjemah di sini adalah penterjemah bahasa dalam kaitannya bahasa mesin loh ya, bukan bahasa Inggris ke Indonesia ataupun apapun ya. Ini bahasa mesin. Menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa-bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin. Kemudian assembler di sini adalah pernyataan menerjemahkan bahasa perakitan. Compiler di sini adalah pernyataan menerjemahkan bahasa tingkat tinggi. Kemudian interpreter di sini adalah compiler yang menerjemahkan dan mengeksekusi setiap pernyataan dalam program satu persatu. Ini terkait dengan bahasa penterjemah ya, bahasa penterjemah. Berikutnya programming tool.
Nah, programming tool di sini yaitu membantu seorang pemrogram mengidentifikasi dan meminimalisir tingkat kesalahan di waktu mereka sedang memprogram suatu program tertentu ya. Kaitannya dengan graphical programming interface, programming editor, debug. Case tool-nya ini adalah kombinasi dari banyak alat menjadi satu program aplikasi antar muka atau interface dengan adanya kesamaan standar dari interface yang ada. Kemudian digunakan dalam tahap yang berbeda dari sistem proses pembangunannya. Itu terkait dengan tools-nya, programming tools-nya. Nah, sampai di penghujung di sesi ini, tugasnya untuk hari ini tidak menggunakan kasus, tapi saya akan membuatkan satu kasus tersendiri. Nah, di anak-anak muda kan sudah nggak asing lagi dengan game online ya. Ada Mobile Legends, ada Battlegrounds dan lain sebagainya ya. Nah, ngomong-ngomong masalah game online, tolong yang pertama dijelaskan termasuk kategori software mana sih game online ini dari yang sudah saya jelaskan mulai awal sampai akhir tadi. Yang kedua, jelaskan network management dari game online. Tadi sudah ada network manajemennya. Kemudian yang ketiga, apa ada program utility dari game online? Jelaskan. Yang keempat, game online juga menggunakan operating system. Apa operating system yang digunakan di game online tadi? Jelaskan. Kemudian yang kelima, bahasa pemrogramannya yang digunakan di game online ini bahasa pemrograman yang bagaimana? Yang sudah barusan saya jelaskan tadi. Silahkan Anda kerjakan untuk kasus game online ini di selembar kertas. Kemudian jangan lupa dikasih nama, nomor pokok ya. Kemudian dikirimkan di Edmodo beserta QR code-nya sebagai bukti Anda absensi masuk di minggu atau pertemuan sekarang ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.